Negara. Saya Vinda Zakati Zulfa dari Pusat Riset Sistem Nanoteknologi. Saya Mentari Putri Pratami dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi. Saya Canggih Setiabudi dari Pusat Riset Teknologi Polimer. Setelah ini, Anda akan menyaksikan wawancara kelompok kami untuk periset berprestasi di BRIN 3 angkatan. Jadi saya punya sedikit pertanyaan ini Ibu mengenai bagaimana sih upaya bela negara seorang peneliti dalam bidang riset dan inovasi menurut peneliti senior seperti Ibu? Oke. Kalau bela negara, saya kira kita hanya menunjukkan nasionalisme ya, nasionalisme kita bagaimana. Jadi tetap aja kalau melakukan penelitian di Indonesia, ya tetap kita harus membawa nama kita sebagai peneliti Indonesia dengan mengerjakan apa yang kita temukan di Indonesia. Seperti itu Ibu. Ya, seperti itu. Dan saat ini sebenarnya bukan ada perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Seringkali biasanya itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Itu bagaimana kita sebagai seorang periset itu menyikapi ancaman-ancaman tersebut? Jangan dianggap sebagai ancaman, anggaplah itu sebagai suatu kerjasama. Ya. Toh kita tidak membocorkan rahasia negara kalau hanya hasil penelitian selama itu kita publikasi, kemudian publikasinya menyebar, nah itu ada yang berkomentar, oke lah kita anggap itu sebagai bentuk kerjasama atau kepedulian sesama peneliti lah. Karena siapa yang akan membaca publikasi kita kalau bukan lagi peneliti atau dosen atau mahasiswa. Nah, pertanyaan terakhir Bu, melihat perkembangan yang saat ini tuh apa harapan Ibu terhadap penelitian di Indonesia ke depannya? Harapan ya semoga penelitian kita semakin maju lah. dengan tanpa meninggalkan kode etik sebagai peneliti. Itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kedepannya kita semakin baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bagaimana tanggapan Prof. Andri melihat upaya bela negara sebagai seorang peneliti, khususnya di bidang riset dan inovasi? Ya, terima kasih Mas Canggih. BRIN sebagai lembaga penelitian, terutama sebagai lembaga pemerintah di bidang penelitian, tentu fokus utamanya itu adalah pembina para periset. Nah, sebetulnya periset itu memang tidak hanya melakukan eksperimen di laboratorium atau melakukan simulasi misalkan, tetapi karena kita juga merupakan warga negara Indonesia yang kebetulan notabene BRIN ini instansi pemerintah, itu memang kita memiliki hak dan kewajiban terkait dengan upaya bela negara. Nah, dalam konteks peneliti, maka upaya bela negaranya itu disesuaikan dengan konteks kita sebagai peneliti atau perekayasa misalkan. Nah, tentu banyak cara dalam upaya bela negara yang bisa kita lakukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin kalau sebagai insan BRIN kita melakukan upaya bela negara dalam wujud melakukan riset dan penelitian yang tentu ini bisa digunakan secara aplikatif, baik untuk tujuan bela negara atau untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita di dunia internasional, sehingga orang bisa tahu, dunia luar bisa tahu bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di bidang riset dan kita memiliki kemampuan untuk upaya pembela negara dari hasil-hasil riset yang kita lakukan. Mantap jawabannya. Oke, terima kasih Pak Andri. Kemudian pertanyaan yang kedua, saat ini ya perkembangan riset dan kemajuan teknologi semakin pesat sehingga muncul berbagai ancaman atau hambatan dari eksternal. Bagaimana sebaiknya kita menghadapi hal-hal semacam ini? Ya, dunia sekarang tentu dunia yang sifatnya terbuka. Ancaman kemudian gangguan bisa terjadi dari manapun, dari sudut manapun, baik yang sifatnya
perang maupun non perang itu bisa terjadi, termasuk terhadap Indonesia. Nah, upaya yang bisa kita lakukan salah satu adalah adaptif terhadap apa yang sedang terjadi, kemudian kita harus mempersiapkan kira-kira untuk mengatasi persoalan-persoalan, misalkan adanya gangguan, misalkan adanya cybercrime dari luar negeri, apa yang harus kita lakukan. Tentu dalam konteks peneliti kita harus melakukan penelitian terkait itu, menyiapkan upaya-upaya penelitian, kemudian kita tahu skop-skop penelitian di BRIN ini sudah sampai mana terkait dengan upaya untuk penanggulangan gangguan dari luar. Saya pikir BRIN memiliki banyak penelitian di bidang pertahanan. Tentu juga harus kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, misalkan dengan Kementerian Pertahanan, dengan Badan Cyber, misalkan upayanya itu. Jadi kata kuncinya adalah adaptif, kemudian kita harus kolaborasi untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Itu juga merupakan dua dari beberapa poin dari Berakhlang ASN. Oke, terima kasih Prof. Andi. Kemudian yang ketiga, harapannya untuk riset dan inovasi di Indonesia ke depan. Iya, tentu sebagai peneliti kita banyak harapan. Yang pertama, harapannya Indonesia secara bisa akselerasi menyamai dengan negara-negara lain yang dalam aspek riset sudah jauh berkembang. Tentu banyak sekali hal yang sudah dicapai dalam 3 tahun BRIN ini secara spesifik, dari secara infrastruktur, misalkan dari segi sumber daya manusia, program, tentu banyak sekali yang sudah dicapai dan dilakukan. Ke depan berbagai program yang sudah dijalankan oleh BRIN, terutama di bidang sumber daya manusia, misalkan infrastruktur yang baik harus dilanjutkan. Saya kira itu. Kemudian sebagai peneliti harapannya ya kita diberikan kebebasan yang lebih, kemudian sarana prasarana juga yang lebih, sehingga itu bisa membackup kita untuk melakukan penelitian-penelitian. Ya, bisa bersaing Bisa global. iya, betul. Wah, mantap sekali. Terima kasih atas insight-nya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dan kami undur diri. Terima kasih Prof. Andri atas kesempatan wawancara ini. Ya, terima kasih. Kira-kira menurut Pak Hariri bagaimana upaya bela negara seorang peneliti di bidang riset dan inovasi? Ya baik, sebagai seorang peneliti di bidang penelitian dasar ya, menurut saya kontribusi saya sebagai peneliti terhadap bela negara adalah mampu mendeskripsi dan mengidentifikasi serta menambah temuan-temuan jenis baru yang memang berasal dari Indonesia, dengan harapan bahwa semakin banyak jenis yang bisa kita deskripsi, maka jenis-jenis kita dideskripsi oleh peneliti Indonesia, seperti itu. Oke baik, terkait perkembangan teknologi juga semakin maju Pak. Nah kira-kira dari perkembangan ini kan pasti muncul ancaman. Nah kira-kira solusi yang bisa kita lakukan seperti apa? Ya mungkin untuk menghadapi ancaman-ancaman yang tidak bisa kita kontrol, kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi terkini seperti pemanfaatan DNA, analisis DNA menggunakan whole genome sequencing untuk membantu kita dalam upaya mendeterminasi jenis-jenis baru, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir ya Pak ya, harapannya kira-kira seperti apa Pak untuk kemajuan penelitian Indonesia ya pada khususnya? Ya, tentunya kemajuan penelitian di Indonesia tidak hanya bisa disupport oleh peneliti tersendiri, tapi tentunya kita perlu melakukan lebih banyak kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu dari universitas, NGO maupun juga masyarakat lokal, sehingga area yang bisa dieksplorasi untuk penemuan jenis baru itu menjadi lebih luas dan lebih komprehensif. Baik, terima kasih banyak Pak Hariri atas waktunya